Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang berbahagia, kita kembali bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala di pagi hari ini. Allah untuk kesekian kalinya selalu memberikan nikmat kepada kita, dan hari ini kita diizinkan untuk bisa hadir di salah satu rumah Allah dalam rangka beribadah kepadanya. Dan ibadah yang kita lakukan adalah dengan menuntut ilmu, yang merupakan perkara yang diwajibkan untuk setiap muslim dan muslimah dimanapun mereka berada. Kita menuntut ilmu, mempelajari tentang agama kita, yaitu Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Berusaha kita pahami dan kita amalkan dan kita pertahankan. Dan kalau memang ada kemampuan, kita bisa sampaikan kembali kepada yang lain. Dan kita berharap tentunya mudah-mudahan pertemuan ini Allah catat sebagai amal saleh yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita nanti pada hari kiamat. Sebagaimana biasa dengan saya, kita akan membahas hadis Arba'in, suatu kitab yang penuh dengan keberkahan, banyak sekali dibahas di berbagai belahan dunia. Usianya sudah lama, 800 tahun kitab ini, 8 abad yang lalu, ya, tapi terus dipelajari, dibahas, diberikan penjelasan dari berbagai masjid-masjid yang ada di pelosok dunia. Alhamdulillah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau sudah wafat 800 tahun yang lalu, tetapi insya Allah pahala terus mengalir kepada beliau, karena kitabnya, karyanya terus dibahas, dibaca, dipelajari oleh kaum muslimin. Nah, di kesempatan kali ini kita akan masuk kepada pembahasan hadis Arba'in yang ke-17. Ya, silakan Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat, melihat kepada kitabnya hadis Arba'in yang ke-17. Dan bagi yang tidak punya kitabnya bisa searching di Google, ya, yang punya handphone searching di Google, ketik saja hadis Arba'in ke-17, nanti keluar teks hadisnya, ya, hadis Arba'in yang ke-17. Ya, sebelum kita mulai, sebagaimana biasa saya suka bertanya, Bapak Ibu sehat semua? Alhamdulillah, ya. Sudah soleh dan soleha semuanya? Sudah bertakwa semuanya? Sudah jelas sebagai penghuni surga? Mau masuk surga? Mau sekarang? Iya, semoga kita termasuk penghuni surga semua. Ya, mari kita baca ya hadisnya, hadis Arba'in yang ke-17. Afwan Ustaz, ada gangguan sedikit, pengumuman ada mobil yang menghalangi jalan. Oh, silakan. Bismillah, bagi pemilik mobil abu-abu dengan nopol B1115 TRX, mohon dipindah karena menghalangi perbaikan jalan. Mobil abu-abu dengan nopol 1115 TRX, mohon dipindahkan karena menghalangi perbaikan jalan. Syukran jazakumullahu khairan. Ya. Kita baca hadisnya, hadis Arba'in yang ke-17. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat baik
Ya, dalam segala sesuatu Allah perintahkan kita untuk berbuat baik dalam segala sesuatu. Maka jika kalian ingin membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Dan jika kalian ingin menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Dan hendaklah seseorang di antara kalian menajamkan pisaunya dan memberi ketenangan, yaitu tidak menyiksa hewan sembelihannya. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim, hadis dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu. Ya, seperti itu hadisnya. Mari kita bahas bersama. Semua perkataan Nabi itu pasti baik, karena dengan tuntunan wahyu ketika beliau mengajarkan agama ini kepada umatnya, dan pasti banyak sekali manfaat untuk kita, ya. Jadi pertama, ketika Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya Allah memerintahkan berbuat baik dalam segala sesuatu. Ya, dalam segala sesuatu selama hidup di muka bumi ini kita diwajibkan untuk berbuat baik, ya, berbuat ihsan. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Berbuat baik maknanya adalah baik secara syariat, baik menurut Allah dan Rasul, ya, bukan baik menurut kita secara pribadi, apalagi berkaitan dengan agama kita. Agama kita ini bukan dianggap baik menurut selera kita. Agama ini milik Allah. Ala lillahi ad-dinul khalis. Milik Allah lah agama Islam ini yang murni dari kesyirikan. Allah menyebutkan demikian di surah Az-Zumar ayat yang ketiga. Di surah Az-Zumar surah ke-39 ayat yang ketiga, ya. Milik Allah lah agama Islam ini yang murni dari kesyirikan. Ya, jadi baik itu jangan kita sandarkan kepada perasaan kita, logika kita, atau kepentingan dunia kita. Sesungguhnya Allah itu menyuruh kita, memerintahkan kita untuk melakukan kebaikan. Dan kebaikan yang sudah jelas baik adalah kebaikan menurut Allah dan Rasul. Tapi kalau menurut kita belum tentu baik. Ya, karena apa? Karena Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, pemilik dunia dan akhirat, dan Allah Maha mengetahui, Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Adapun Rasulullah SAW adalah seorang manusia yang dituntun dengan wahyu, dan beliau manusia yang maksum, terjaga dari kesalahan dalam menyampaikan risalah. Ya, seperti itu. Jadi hendaknya kita berbuat baik kepada segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, atau mungkin yang sifatnya ibadah sunnah, itu juga baik. Perintah-perintah yang wajib baik semuanya. Ibadah-ibadah hal yang berkaitan dengan sunnah, ibadah sunnah baik semuanya. Atau perkara-perkara yang diharamkan, ketika kita meninggalkan perkara yang haram, meninggalkan perkara yang makruh, meninggalkan perkara yang syubhat, meninggalkan perkara yang mubah, boleh tapi sifatnya berlebihan, itu semuanya adalah baik dalam pandangan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, seperti itu. Sikap seorang mukmin itu adalah selalu dia mengatakan apapun kata Allah dan Rasul baik, tidak ada keburukan sedikit pun. Ya, ini sikap kita yang benar. Jangan ngeyel, jangan membantah, jangan mengingkari atau mendustakan. Jangan mengatakan bahwa ada lagi yang lebih baik dibandingkan perkataan Allah. Ya Allah, ini nggak boleh. Ya. Tidak ada perkataan yang lebih baik. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik perkataan, kata Nabi, adalah kitabullah, yaitu Al-Qur'an. Dan sebaik-baik petunjuk kebenaran adalah petunjuk yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik. Jadi sesungguhnya Allah merintahkan berbuat baik dalam segala sesuatu yang berkaitan dengan hablum minallah dan hablum minannas. Ya, perintah hablum minallah berkaitan hubungan kita dengan Allah, hablum minannas berkaitan dengan sesama manusia. Semuanya harus baik, baik menurut syariat, baik menurut Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ternyata untuk berbuat baik ini ada skala prioritas untuk hablum minannas. Skala prioritas. Siapakah orang yang pertama kali untuk kita berlaku baik?
ya, orang tua, kemudian kerabat, kemudian berikutnya adalah anak yatim, kemudian orang miskin dan seterusnya. Silakan Bapak Ibu lihat di surah An-Nisa. Di surah An-Nisa, surah keempat, ayat yang ke-36. Di surah keempat, surah An-Nisa, ayat yang ke-36, ya. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan sembahlah Allah dan jangan kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah. Nah, di sini mulai kalimatnya. Setelah mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, beribadah hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, yang berkaitan dengan hablum minallah sudah beres. Tinggal kembali kepada hablum minan nas. Dan berbuat baiklah, yang pertama kali di An-Nisa 36 ini kata Allah, berbuat baik kepada siapa? Orang tua. Yang kedua, karib kerabat, ya, keluarga kita ini. Kemudian anak-anak yatim, kemudian orang-orang miskin, kemudian tetangga dekat dan tetangga jauh, kemudian teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Ya, sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan dirinya. Ya, jadi sudah terangkum di sini ya semuanya. Allah memerintahkan berbuat baik dalam segala sesuatu. Ya, berkaitan dengan hablum minallah, lakukan yang wajib dan sunnah, dan jauhi perkara yang haram, makruh, syubhat dan mubah secara berlebihan. Begitu juga Allah perintahkan berbuat baik dalam segala sesuatu berkaitan dengan hablum minan nas. Nah, ini sudah ada di surah An-Nisa ya. Maka yang pertama kali perlu kita perhatikan untuk berbuat baik kepada sesama manusia adalah orang tua. Yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan kita, baik orang tua masih hidup atau orang tua sudah meninggal dunia, tetap mereka adalah nomor satu. Ya, masih hidup atau sudah meninggal dunia, sama saja, karena kita masih ada potensi peluang untuk berbakti. Berbakti kepada orang tua ketika masih hidup, dan berbakti kepada orang tua ketika sudah meninggal dunia. Dan durhaka juga bisa, durhaka kepada orang tua ketika masih hidup, atau durhaka kepada orang tua ketika sudah meninggal dunia. Na'udzubillah min dzalik ya. Seharusnya sebagai anak yang soleh dan soleha, mereka melakukan amal-amal yang bermanfaat untuk orang tuanya, sehingga kalau orang tuanya sudah meninggal dunia, mudah-mudahan mengalir pahala, terus mengalir pahala kepada mereka, sehingga orang tua merasakan nikmat di alam kuburnya. Ya, orang tua yang pertama kali, kemudian karib kerabat, keluarga kita, ya, orang-orang terdekat dengan kita. Ya, kita perhatikan semuanya untuk berbuat baik kepada mereka, anak yatim, orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh dan seterusnya. Baik, jadi inilah maksud dari hadis dari Nabi SAW untuk berbuat baik kepada segala sesuatu. Kemudian Rasul menjelaskan lagi lebih rinci. Apa itu? Jika kalian ingin membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Subhanallah. Membunuh saja gak boleh dengan cara yang bertentangan dengan syariat. Membunuh boleh gak? Boleh, apabila memang sesuai dengan syariat. Contoh, ada orang yang membunuh maka dihukum kisos. Ya, hukuman karena dia membunuh, maka akhirnya dia pun dibunuh kembali, dan yang menentukan nanti hakim di pengadilan. Ya, hukum kisos, dipenggal kepalanya, atau mungkin dibunuh dengan ditembak atau dengan cara yang lain, mungkin digantung. Ya, kalau di Saudi Arabia itu kita sering lihat di hari Jumat, terutama ya hari Jumat di kota Jeddah. Di kota Jeddah itu ada tempat khusus untuk menghilangkan kepala. Di hari Jumat disaksikan oleh kaum muslimin, boleh bebas. Ya, ada algojo besar tinggi, orang Afrika dengan pedang yang besar, dan dia sudah pengalaman, sudah puluhan tahun sebagai algojo, dan digaji dengan gaji yang sangat besar. Mentalnya kuat. Sudah banyak orang yang dipenggal kepalanya, dan dia berpahala yang besar, gajinya besar, pahalanya besar. Iya, subhanallah. Kita pernah melihat di YouTube itu ya, orangnya bagaimana tinggi besar, dan harus orang yang kuat mentalnya. Kalau kita kadang-kadang lihat darah saja pingsan, baru melihat darah
Ya, atau mungkin kalau kita yang tugaskan sekali memenggal kepala, mungkin nggak berhasil, bergetar duluan. Kalaupun berhasil, nggak bisa tidur 1 bulan. Datanglah mimpi-mimpi. Ya, jadi ini orang-orang khusus yang diperintahkan seperti itu. Karena mereka membunuh, maka dibunuh lagi. Atau mungkin punya kejahatan yang lain. Kejahatan yang lain yang boleh untuk dibunuh. Membunuh, apabila kalian ingin bunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Dan cara yang baik sekali lagi secara syariat. Berarti dipenggalnya kepala itu sesuai dengan syariat. Hukuman bunuh bagi pembunuh itu berarti hal yang baik sesuai syariat. Ya, di zaman Nabi sudah ada seperti itu. Orang yang membunuh dibunuh lagi, tapi tentunya diputuskan oleh pengadilan. Ya, membunuh yang disengaja. Karena pembunuhan terbagi 3. Ada membunuh dengan sengaja, ada membunuh seperti disengaja, ada juga membunuh tidak sengaja. Ada 3 pembagian pembunuhan. Adapun kisos, membunuh dibunuh lagi, maka itu khusus bagi yang membunuh dengan sengaja. Dia persiapkan alatnya, dia rencanakan dengan matang, dia tunggu korbannya dan seterusnya. Sudah direncanakan. Itu membunuh dengan sengaja. Tapi berbeda dengan seperti disengaja. Seperti disengaja ini seperti orang yang memukul penggaris. Barangkali contoh ya, guru memukul penggaris kepada murid karena dia nakal. Pas dipukul dengan penggaris, mati. Dia tidak punya niat untuk membunuh, tapi ternyata qadarullah wa ma syaa fa'ala, meninggal dunia. Dan hukumannya dia tidak dibunuh. Ya, atau yang ketiga, pembunuhan tidak disengaja. Ingin menembak burung di hutan, berburu barangkali, ternyata ada manusia lewat. Akhirnya manusia itu meninggal dunia. Maka yang menembak burung tadi akhirnya tertembaklah manusia, dia tidak dihukum mati, tidak dibunuh. Jadi khusus ya, pembunuhan yang disengaja saja yang berakibat dia boleh dibunuh. Ya, jadi apabila kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik, bukan cara yang di luar syariat. Misalnya dia memang berhak untuk dibunuh, boleh dibunuh karena dia pembunuh, tapi cara membunuhnya dia perlahan-lahan sampai 3 tahun. Itu nggak boleh. Ya, nyicil gitu loh. Disiksa dulu, dicicil sampai 3 tahun, sampai dia mati. Nah, itu seperti itu nggak boleh ya. Kalau membunuh ya bunuh aja, karena dia sudah membunuh orang lain, maka dia pun dibunuh juga. Ini pembunuhan yang baik. Kalau kalian ingin membunuh, bunuh dengan cara yang baik. Contoh lagi yang berikutnya, ketika ada yang berzina, berselingkuh, suami dan istri, mungkin janda dan duda, intinya mereka sudah pernah berkeluarga, lalu mereka berzina, apa yang terjadi? Kalau tegak hukum Islam, mereka dirajam sampai mati. Ya, leher ke bawah dipendam di tanah, yang kelihatan leher ke atas, dilempar dengan batu sampai penyok-penyok mukanya, dilempar dengan berdarah-darah sampai mati. Kalau dia bertobat, diampuni dosanya. Nah, mungkin kan dikatakan kalau membunuh, bunuhlah dengan baik. Kok dengan cara begitu, Ustaz? Mendingan ditembak aja langsung. Ya, tembak langsung kan meninggal, selesai. Ini enggak. Iya, kenapa? Karena Allah dan Rasul yang menetapkan syariat seperti itu. Ya, supaya orang kapok. Coba sekarang, perselingkuhan banyak kan? Banyak yang berselingkuh, suami, istri, janda, duda, yang sudah pernah berkeluarga, berzina, yang masih gadis dan bujangan juga banyak yang berzina. Kenapa? Karena tidak tegak hukum Islam. Maka terjadi banyak lagi tambahan. Orang merasa, ya hukumannya cuma penjara. Di penjara pun dikasih makan, numpang tidur. Iya, coba dikasih hukuman yang bisa menjadikan kapok, jerah, tidak berani lagi, insya Allah aman. Gak berani orang berselingkuh. Berselingkuh di sini artinya berzina ya. Nauzubillah min dzalik. Jadi dihukum rajam pun itu baik. Ya, karena bahkan saya katakan dari awal tadi bahwa baik itu harus sesuai syariat, bukan baik menurut kita. Kata hak asasi manusia, orang-orang HAM, wah ini kejam, ini sadis, ini bengis, ini nggak sesuai dengan hak asasi manusia. Memang kata kamu, tapi kata Allah dan Rasul ini sesuai, ini adil, ini keadilan. Adilnya itu bukan kata kamu,
Menurut agama kita, adil itu apa kata Allah, apa kata Rasul. Itulah kebaikan, itulah keadilan. Itulah yang menjadikan ketenangan dan ketentraman terjadi di masyarakat. Ya, seperti itu. Apalagi yang lain? Membunuh yang diperbolehkan, tapi dengan cara yang baik. Ketika di medan perang, ketika dalam peperangan kita boleh membunuh musuh, itu halal dan pahalanya besar. Tetapi kita tidak boleh cincang-cincang atau mutilasi. Kalau mencincang hewan kurban boleh. Tapi kalau mencincang-cincang ya, mutilasi, apakah dalam peperangan ataupun tidak dalam peperangan, itu haram hukumnya. Kita lihat di YouTube Pak ya, Ibu, saya pernah melihat masalahnya. Ada orang-orang yang berdua-duaan masuk hotel, ya, tapi keluar dari hotel sendirian dia sambil membawa koper. Koper tadi itu adalah pasangannya yang dicincang-cincang dan dimutilasi. Dimasukkan dalam koper, dia keluar dari hotel. Ada CCTV yang merekam, ya, masuk kamar berdua, keluar kamar sendiri. Ya, ternyata pasangannya si perempuan itu dicincang mutilasi kecil-kecil, masukin koper. Ya Allah, kejam sekali ya. Dan ini bukan daging hewan yang ingin kita makan. Ini kan manusia. Membunuh manusia saja nggak boleh sembarangan, apalagi dimutilasi. Dalam peperangan tidak boleh. Tidak dalam peperangan tidak boleh. Makanya kata Rasul, apabila kamu hendak membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Karena memang mereka boleh dibunuh dalam peperangan ataupun dalam konteks yang lain. Ya, tidak boleh mutilasi, tidak boleh mencincang-cincang manusia. Dan begitu juga dalam peperangan tidak boleh membunuh wanita yang tidak ikut perang. Tidak boleh bunuh orang tua yang tidak ikut perang. Tidak boleh bunuh anak-anak yang tidak ikut perang. Ya, tapi kalau mereka ikut perang, wanita, tapi dia ikut peperangan membunuh kaum muslimin, oh mereka boleh dibunuh. Orang tua ikut berperang boleh. Tapi kalau mereka nggak ikut peperangan, ya mereka di belakang di daerah masing-masing, mungkin udah tua, renta, udah kesakitan, ya, wanita-wanita juga, anak-anak nggak ikut berperang, maka nggak boleh dibunuh. Nah, seperti itu Islam ini luar biasa. Beda sama dengan Yahudi Zionis. Kalau Yahudi Zionis membantai kaum muslimin di Palestina, ya tidak pandang bulu, semuanya dibantai, muda tua, ya, kakek, nenek, anak-anak, bahkan yang kebanyakan anak-anak yang dibunuh di sana sampai hari ini. Konon katanya jumlahnya baru 50.000, saya rasa lebih ya. Satu saja kaum muslimin yang dibunuh itu lebih berharga dibandingkan dunia dan seisinya. Apalagi 50.000. Ya, tapi Allah Maha Adil, pasti ini terjadi ada hikmahnya. Ya, Allah kan melihat, Allah mengetahui, dan Allah mengizinkan itu terjadi. Ya, tetap kita bersabar dan berbaik sangka kepada Allah, dan tetap kita memberikan pertolongan sesuai kemampuan kita. Nanti ada waktunya, mereka pun akan mendapatkan kekalahan, mendapatkan penderitaan, dan saat ini sudah kelihatan banyak sekali penderitaan mereka. Ya, demikian. Jadi bunuhlah dengan cara yang baik ya. Ibu-ibu perhatikan ini, jangan membunuh suaminya ya. Perhatikan ibu-ibu, jangan membunuh suaminya. Ya, kalau ibu-ibu nggak suka dengan suaminya, barangkali melakukan kejahatan, keburukan, ya sudah, minta cerai saja. Ya, gampang kan? Tapi mungkin ada perasaan benci dan luar biasa, akhirnya ibu mengambil golok atau pisau yang tajam atau barangkali apa dan membunuh suaminya. Ya, jangankan membunuh Bu, KDRT saja nggak boleh. Suami tidak boleh KDRT istrinya, istri tidak boleh KDRT suaminya. Jangan dipiting, dibanting. Ya, nggak boleh seperti itu. Dipukul mukanya, nggak boleh. Hukumnya dosa besar itu, na'udzubillah. Orang yang zalim selama di dunia akan dibalas di dunia, tidak menunggu sampai di akhirat. Dosa zalim, durhaka sama orang tua, dan memutuskan tali silaturahim. 3 dosa ini. Ya, zalim, durhaka sama orang tua, dan memutuskan tali silaturahim. 3 dosa ini akan disegerakan balasannya, hukumannya di dunia, cash tunai kontan. Hati-hati.
Nggak boleh kita berbuat zolim, durhaka sama orang tua dan memutuskan tali silaturahim. Semua dosa tentunya kita tinggalkan. Tapi maksudnya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, balasan hukuman ada dosa-dosa yang tidak menunggu di akhirat, di alam kubur dengan siksa kubur, tapi di dunia saja langsung dibalas. Ya, langsung dibalas di dunia itu perbuatan zalim kepada Allah, zalim kepada Rasulullah, zalim kepada sesama manusia. Baik, jadi maka berbuat baiklah, dan kalau ada plus dan minus pasti ada. Setiap suami ada plus dan minus, setiap istri pasti ada plus dan minus, ya. Nggak ada rumah tangga itu yang mereka punya pasangan seperti malaikat. Tidak ada rumah tangga yang pasangannya seperti bidadari di surga, ya. Semuanya pasti punya plus dan minus. Adapun orang yang bertakwa, orang-orang yang soleh dan salehah, maka plusnya lebih banyak dibandingkan minusnya. Tapi minusnya ada, cuman plusnya lebih banyak. Orang bertakwa itu yang paling tinggi derajatnya, yang paling benar imannya, ilmunya, amalnya, dan Allah mencintainya. Tetap saja mereka punya minusnya. Cuman karena dia bertakwa, maka kebaikannya lebih banyak dibandingkan keburukannya, ya. Iya, jadi seperti itu. Tidak boleh ada pembunuhan yang di luar batas, ya, kekejaman yang luar biasa. Dalam Islam itu diajarkan, meskipun dalam peperangan pun tidak boleh sembarangan, ya. Nah, pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Kita sampaikan ada tambahan hadis, ya. Pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Ada seorang wanita, seorang gadis, dilempar batu sama orang Yahudi. Ya, gadis ini dilempar batu sama orang Yahudi, sehingga wanita itu pun dalam kondisi sekarat. Ya, kondisinya tuh berdarah-darah, dilempar batu oleh orang Yahudi dan terkena kepada kepalanya. Di zaman Rasul, bukan zaman sekarang lagi. Orang Yahudi memang dari dulu. Ya, Nabi dan Rasul saja dibunuh, Nabi Zakaria dibunuh, Nabi Yahya dibunuh, dan Nabi-Nabi yang lain dibunuh, banyak. Dan itu terjadi dengan izin Allah. Yaqtuluna anbiya, luar biasa tuh. Apalagi orang Palestina, apalagi kita, nabinya mereka, dari bangsa mereka, yang mereka akui ini nabi mereka, ini rasul mereka, tapi mereka bunuh juga kalau tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Begitulah, ya, wataknya yang luar biasa, hatinya keras. Makanya Allah melaknat mereka sampai hari kiamat. Ya, Yahudi Zionis istilahnya untuk zaman sekarang, ya, Yahudi Zionis. Baik, jadi ada orang Yahudi di zaman Rasul berani melempar batu kepada seorang gadis, terkena kepada kepalanya, berdarah-darah dalam kondisi sekarat, dan kemudian disampaikan kepada Nabi SAW, apakah seseorang telah membunuhmu? Maka gadis itu mengangkat kepalanya. Rasul bertanya lagi, sampai 3 kali Rasul bertanya, apakah ada seseorang yang membunuhmu? Ya, dia mengatakan demikian. Maka didatangkanlah siapa orang yang telah melempar batu tadi. Ternyata dia orang Yahudi. Maka Rasul pun menyuruh sahabatnya untuk juga memecahkan kepalanya dengan batu. Kisos. Ya, dia membunuh dengan batu, dibalas dengan dipecahkan kepala dengan batu. Sama-sama mati. Nah, itu kisos, Bu. Hukum kisos itu, cara membunuhnya pun bisa jadi sama. Jika memang diputuskan oleh hakim. Kalau kita ini pemerintah lah, ya, di pengadilan hakim. Bukan kita nih, bukan main hakim sendiri. Ada orang yang mencuri sendal. Apa yang terjadi? Mati dia, dikeroyok rame-rame. Sendal. Atau mungkin dia ngambil makanan karena lapar yang luar biasa, 2 hari nggak makan, dikeroyok, dibukul, dibantai sampai mati. Itu yang membunuhnya, itu semua dosa besar itu. Bagaimana selamat di akhirat? Dia membunuh orang. Oh, dia kan salah, Ustaz, ngambil sendal, ngambil uang masjid, ngambil ini. Iya, tapi bukan Anda yang mengeksekusi. Ya, yang nanti menghukumnya ulil amri, penguasa, pemerintah. Di zaman Nabi juga nih, gadis ini sampai dia meninggal dunia dilempar batu, dan ketahuan siapa yang melempar batu tersebut, orang Yahudi. Maka dia dipanggil, dibawa ke depan Rasulullah, dan Rasul merintahkan untuk
kisos, pecahkan kepalanya juga dengan batu. Sebagaimana dia telah memecahkan kepala si gadis tersebut. Nah itu boleh. Cara membunuh nih. Ya, tapi bukan orang per orang. Yang kedua, yang pertama tadi dalam Sahih Bukhari ya, dalam Sahih Muslim. Yang kedua ada kisah yang kedua, sama ya dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik bahwa ada orang-orang Uraina ya, bukan Ukraina. Ukraina yang sama Rusia perang itu. Ini Uraina. Ada orang-orang Uraina datang kepada Rasulullah SAW di kota Madinah. Lalu mereka menderita sakit perut. Ya, datang ke Rasulullah dan menderita sakit perut. Maka Rasul bersabda kepada mereka, jika kalian mau, silakan pergi ke onta zakat, lalu minum susu dan air kencing onta. Ini Rasul yang mengajarkan ya, bukan saya. Sakit perut, maka minumlah susu dan air kencing onta. Di sini ada nggak? Ada Ustaz. Ada. Di Taman Safari. Di Taman Safari ya. Ya bukan kencing air kencing kita ini. Khusus air kencing onta. Satu-satunya hewan yang luar biasa. Ya, yang air kencingnya boleh untuk diminum karena itu bermanfaat untuk bisa sebab untuk datangnya kesembuhan. Dan banyak yang sudah membuktikan. Yang sakit-sakit kanker juga, kanker payudara, kanker apa, banyak disuruh minum susu apa dan air kencing onta. Ya, dan banyak yang sembuh dengan izin Allah. Cuman rasanya gimana? Biasa aja Ustaz. Bau dicampur susu Ustaz. Dicampur susu. Pernah minum? Pernah Ustaz. Rasanya gimana? Biasa. Oh, enak banget Pak Ustaz. Iya, mungkin langsung dengan air kencingnya langsung mungkin ya. Mungkin rasanya gimana? Campur sama susu ya. Iya, susu unta kan dicampur ya. Tapi itu insya Allah bagus Bu. Terutama yang banyak saya dengar dari jamaah haji, jamaah umroh cerita mereka yang sakit kanker dan macam-macam, dan mereka buktikan di sana mereka minum. Dan dengan izin Allah banyak yang sembuh. Subhanallah ya. Dan ini pernah terjadi zaman Rasul. Jadi orang-orang dari Uraina ini sakit perut dan Rasul menyuruh mereka menuju ke onta zakat, minum susu dan air kencing onta. Dan mereka melaksanakan. Akhirnya mereka sehat kembali. Ya, sakit perut Bu ya, bisa cara seperti ini. Atau cara kedua, kalau sakit perut bisa minum apa? Madu. Madu juga bagus. Madu campur air sedikit, diaduk ya dan minum. Insya Allah itu juga bagus untuk masalah perut ya, masalah pencernaan. Ya baik. Jadi mereka sembuh. Seharusnya mereka berterima kasih dong. Datang ke sana sakit perut, kasih tahu obatnya. Datanglah ke onta-onta zakat. Di situ banyak pengembala-pengembala yang melayani mereka dan mereka pun sembuh. Tapi kemudian setelah mereka sembuh, maka mereka pun membunuh para pengembala. Ini nggak tahu terima kasih namanya. Mereka congkel matanya. Dan Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Mereka membunuh para pengembala ini yang telah melayani mereka, merawat mereka, dicongkel matanya dan dibunuh, dan mereka pun murtad. Bayangkan tuh berapa banyak tuh dosanya. Dicongkel, dibunuh, mereka murtad juga. Nah, maka apa terjadi? Rasul pun mengutus sahabat untuk mengejar mereka, tangkap mereka. Luar biasa ini, nggak tahu terima kasih ya. Tangkap mereka karena mereka telah membunuh. Bahkan sebelum membunuh dicongkel dulu mata kepala pengembala ini, pengembala ternak unta tadi. Maka akhirnya mereka pun didatangkan, berhasil ditangkap, dan Rasul pun menyuruh untuk mencongkel juga mata mereka, memotong tangan dan kaki mereka secara bersilang, dan kemudian membiarkan mereka di bawah terik matahari di padang pasir hingga meninggal dunia. Nah itu hukuman. Ini hukuman. Kalau kamu ingin membunuh, bunuh dengan cara yang baik. Ini baik. Ya, ini namanya kisos. Dia membunuh, bunuh lagi dengan cara yang sama. Mata diganti mata, hidung ganti hidung. Ya, seperti itu caranya. Jadi karena dia mencongkel, membunuh dan murtad. Wah,
Jadi berlipat-lipat ya. Maka Rasul menyuruh ditangkap mereka ini, maka mereka pun dicongkel juga matanya. Sakit nggak Bu? Besi Pak, besi dipanasin, panas banget, masukin ke mata tuh, congkel matanya. Aduh, na'udzubillah. Ini sadis banget nih orang, nggak tahu terima kasih. Dicongkel matanya dan dipotong tangan dan kaki mereka secara bersilang. Ini belum mati nih, lagi masih hidup. Dicongkel mata, kaki dan tangan dipotong bersilang, dan mereka dibiarkan di padang pasir dengan panas yang luar biasa sampai mereka mati. Dibiarkan. Jadi mereka merasakan luar biasa kan, agak lama mungkin. Congkel mata, kaki tangan dipotong dan dibiarkan di terik matahari. Mati sendiri dia. Ini hukuman. Nah ya, ini Rasulullah sebagai hakimnya yang memutuskan. Terkesan barangkali kok kejam banget ya. Lah ini yang membunuh juga kejam. Dia membunuh orang-orang yang menggembalakan ternak tadi. Nggak punya salah apa-apa. Dicongkel, diambil ternaknya, onta tuh diambil, dirampas. Penggembalanya dibunuh, dicongkel, onta-onta itu yang di ternak ini diambil oleh mereka, lalu mereka kabur dan mereka juga murtad. Jadi berlipat-lipat kesalahannya. Maka Rasul pun memberikan hukuman seperti itu. Ya. Dan ternyata ini pun ada ayat dalam Al-Qur'an. Di surah Al-Maidah ayat ke-33. Silakan Bapak Ibu buka surah Al-Maidah surah ke-5 ayat ke-33. Ibu-ibu jangan buka Quran Bu, bagi yang sudah hafal. Kan di sini yang hadir hafizah nih. Ya. Mari kita lihat Bapak Ibu, Al-Maidah ayat ke-33. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada. Sesungguhnya balasan, hukuman terhadap orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di muka bumi. Nah ini kalimatnya ya, memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di muka bumi, yaitu mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bersilangan atau dibuang dari negeri tempat kediamannya. Yang demikian itu sebagai suatu penghinaan balasan di dunia, dan di akhirat mereka memperoleh siksaan yang besar. Ini landasannya Bu. Jadi Rasul melakukan hal seperti itu berlandaskan hukum dari Allah. Ya, mungkin hakim yang menentukan itu Rasul sebagai hakim pada waktu itu. Mungkin dengan cara dibunuh saja boleh, atau mungkin disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara bersilangan atau dibuang dari negerinya. Ini tergantung kepada tingkat kejahatan. Kenapa? Mereka memerangi Allah dan Rasul dan membuat kerusakan di muka bumi. Ya, seperti itu caranya. Makanya Rasul mencongkel juga, menyuruh sahabat untuk mencongkel mata mereka, kemudian juga potong secara bersilangan kaki dan tangan, dan juga dibiarkan di padang pasir dalam kondisi panas seperti itu, ya, sambil mereka menunggu datangnya kematian. Karena mereka ini luar biasa, begitu banyak kesalahannya sampai mereka mengambil unta zakat, mereka juga murtad, ya, sehingga Rasulullah marah dengan tindakan mereka. Nah seperti ini. Jadi cara membunuh, apabila kamu ingin membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Cara yang baik itu sekali lagi bukan versi kita, tapi kita lihat bagaimana ayat dan hadis. Beginilah versi yang benar dan baik, dan pasti baik, karena Allah dan Rasul yang mengajarkan kepada kita. Ya, kisos itu begitu. Jadi kalau mata dengan mata, telinga dengan telinga, di mana ayatnya Bu? Surah Al-Maidah ayat 33. Bukan. Al-Maidah juga, tapi ayat berapa? Iya. Al-Maidah juga, tapi ayat yang lain ya. Yaitu ayat yang ke-45. Tadi kan 33. Sekarang 45, Al-Maidah juga. Kami telah menetapkan bagi mereka dalam Taurat bahwa nyawa dibalas dengan nyawa
Mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi. Dan luka-luka pun ada qisasnya, balasan yang sama. Nah, seperti itu, qisas kan. Jadi ini namanya adil. Ada orang berbuat zalim nih, dia pukul sampai tanggal giginya. Qisasnya apa? Ditanggalkan juga gigi dia. Ini adil. Ada orang melakukan kejahatan sampai hilang matanya, maka yang melakukan itu juga dihilangkan matanya. Nah, seperti itu ya. Kalau memang dia tidak kalau dia tidak memaafkan, maka dihukum qisas. Qisas itu bukan hanya membunuh lalu dibunuh saja, tapi juga mata dengan mata, telinga dengan telinga, hidung dengan hidung, gigi dengan gigi. Ini namanya qisas. Tapi kalau orang tersebut yang mendapatkan kezaliman tadi memaafkan, maka selesai. Ya, dia memaafkan, ya sudah selesai. Ya. Sebagaimana kemarin saya melihat ada di sosial media, ada seorang wanita, Bu, cantik wanita ini. Tapi kemudian dia ada masalah dengan pacarnya. Kemudian dia meninggalkan pacarnya ini, laki-laki ini, karena dia ada masalah dan tidak mau meneruskan. Ini cerita Google ya, kisah nyata, dan gambar si wanita itu ada, saya lihat karena saya penasaran. Ternyata si laki-laki ini marah karena diputuskan cintanya, maka dia menyiram air keras ke wajahnya. Air keras, Pak, tahu nggak air keras? Bukan airnya jadi keras. Iya, disiramkan ke wajahnya, itu rusak, hancur wajah sang wanita itu. Cantik, jadi hancur. Karena air keras itu, wajah semuanya nih, bukan mata lagi, semuanya. Mengerikan gitu, mengerikan. Itu harus operasi plastik ya. Dan kemudian si wanita itu mengatakan, maka si laki-laki tadi ditangkap oleh polisi, dan si wanita mengatakan, saya minta dia pun dihukum dengan cara dia menyiramkan air keras, maka dia pun disiram dengan air keras. Wah, supaya sama-sama merasakan bagaimana sakitnya, bagaimana wanita lagi kan, wajah itu kan yang paling utama setiap hari dijaga-jaga dengan skincare-nya. Kayak ibu-ibu di sini kan, masya Allah, wajah itu nomor satu bagi wanita kan, bagi semuanya sebetulnya, terlebih-lebih wanita. Ibu-ibu menghabiskan skincare per bulan 100 juta, barangkali mungkin begitu. Iya kan? Skincare sana, skincare sini, mandi madu, masya Allah, mandi susu. Iya. Tiba-tiba karena begitu hancur nggak? Jadi mengerikan, matanya buta, mukanya hancur kena air keras itu. Nauzubillah ya. Maka dia minta dihukum qisas. Maka pengadilan pun menetapkan si laki-laki itu disiram juga dengan air keras. Tiba-tiba dalam perjalanan sebelum eksekusi, tiba-tiba wanita itu memaafkan. Masya Allah. Ya, nggak semua orang bisa seperti ini. Ibu tahu nggak, bapak tahu cerita ini? Nggak tahu ya? Ya, nggak baca Google sih. Bacanya Quran dan hadis. Kalau saya kan baca tuh berita-berita apa nih yang lagi viral apa gitu kan ya, buat pelajaran lah. Tapi bapak ibu kan memang beda levelnya ya, masya Allah. Levelnya nggak baca, bahkan tidak lagi suka dengan dunia, masya Allah. Jasad di dunia, hati di akhirat. Betul? Betul bapak ibu? Iya. YouTube, Instagram udah gak dibaca lagi. Instagram apa, YouTube, Google gak dibaca lagi. Ya kami baca Quran dan hadis. Itu perkiraan saya. Betul nggak? Iya. Sampai-sampai suami kadang-kadang suka ngasih duit banyak pun suka ditolak. Suami ngasih uang yang banyak suka ditolak. Kenapa enggak? Kamu nggak mau? Nggak mau? Enggak, bener. Iya, transfer aja. Ternyata suruh transfer, bukan nggak mau duit, betul Bu? Iya. Coba itu ada hadiah Bu ya? Ada
Ada Ustaz. Coba ibu-ibu angkat tangan, saya ibu-ibu aja deh. Siapa ibu-ibu di sini yang nggak mau dikasih duit? Kasih hadiah. Yang nggak mau dikasih duit sama suami kasih berapa pun nggak mau. Ada? Kasih hadiah tuh. Ya nggak mungkin lah ya, kita manusia butuh dunia. Ya kita butuh untuk membeli segala sesuatu ya selama hidup di dunia. Baik. Jadi Al-Maidah 33 tadi kita lihat. Inilah sebagai hukum yang Allah tetapkan, dan ini pun bisa untuk para pembegal. Orang yang membegal, potong tangan, potong leher, ambil motor, ya, na'udzubillah, kejam sekali ini. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, ketika beliau ditanya, kira-kira ya, bagaimana hukum bagi para pembegal? Kata beliau, para pembegal itu hukumannya di Al-Maidah 33. Al-Maidah 33. Kalau mereka membunuh, ya, mengambil motor orang dibunuh gitu kan dengan parangnya, pedang panjang, maka mereka dibunuh juga. Atau mungkin dengan yang kedua disalib atau dipotong tangan kakinya. Kalau ini ditegakkan di Indonesia, insya Allah pembegal nggak berani dipotong tangan dan kaki bersilang. Satu tangan nggak ada, satu kaki nggak ada. Coba, mau ditegakkan? Mau ditegakkan? Iya. Pembegal ini ya dengan tangkap, berubah baju jadi baju apa? Baju oranye. Ya, tangan diborgol, bajunya oranye, duduk ke bawah, ya, masuk sel, makan gratis setiap hari, nunggu bebas 5 tahun 2 tahun. Enak banget. Makanya pembegal aja terus, nggak pernah selesai. Orang makin kejam, makin sadis, makin bengis. Termasuk koruptor. Hukumannya pun ini. Yang korupsi yang besar-besar itu, hukumannya ini, Al-Maidah 33. Kenapa? Telah membuat kerusakan di muka bumi. Kerusakan besar, 1.000 triliun, 300 triliun. Banyak orang menderita gara-gara mereka. Ini uang-uang rakyat. Koruptor pun bisa dihukum dengan cara seperti ini. Coba, jangan dibunuh, ya, tapi dipotong tangan dan kakinya. Kita lihat, makin banyak atau berkurang para koruptor? Hah? Sekarang makin banyak kan? Tiap hari ketangkap KPK, ditangkap lagi kejaksaan. Itu penjara sampai penuh, nggak muat. Uangnya berapa? Bisa sampai 7 turunan. Iya, ketangkap pun selesai. Bahkan belum selesai masa tahanan bisa didiskon. Berkurang 3 tahun, berkurang 3 tahun, 5 tahun. Kok bisa kurang? Di dalam tahanan pun enak, pakai AC. Tempat tahanannya enak. Karena kita lihat di YouTube tuh ada. Oh, enak banget ya koruptor begini. Ya, makanya tidak pernah berhenti. Kejahatan terus ada karena hukuman yang diberikan itu ringan sekali. Makanya Allah dan Rasul menetapkan hukuman seperti ini bukan kejam, untuk memberikan efek kapok, jerah, tidak berani, takut, potong tangan, potong kaki. Ketangkap ke korupsi, tapi bukan semua ya. Ini hanya khusus bagi orang yang korupsinya tingkat tinggi lah. Karena nanti hakim menentukan ya, bukan yang mengambil 100.000, 200.000, potong tangan, potong kaki. Enggak, ini kecil. Kan membuat kerusakan di muka bumi. Semakin besar kerusakannya, semakin besar duit yang diambil. Ini kan merusak banyak orang, merugikan banyak orang. Ya, ya mudah-mudahan lah kita berharap ya, pemerintah kita nanti bisa menerapkan hukum seperti ini. Ya, pembegal Al-Maidah 33, koruptor Al-Maidah 33. Intinya siapapun ya membuat kerusakan di muka bumi yang efeknya, dampaknya sangat luas, merugikan banyak orang, maka hukumannya kembali Al-Maidah 33. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk kepada pembacaan hadis berikutnya. Sesungguhnya Allah memerintahkan berbuat baik dalam segala sesuatu, maka jika kalian ingin membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Nah, sekarang baru, dan jika kalian hendak menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Kalau sudah sembelih, berarti berkaitan dengan hewan.
karena manusia nggak boleh disembelih ya. Tapi ternyata ada juga sih manusia yang membunuh orang lain dengan cara menyembelih. Contohnya siapa? ISIS. Kemarin ada ISIS kan di Suriah itu, ya, di Irak, di Suriah kemarin berapa tahun yang lalu, kejam sekali itu, mengakunya Muslim dan dia membunuh, menghalalkan segala manusia yang bukan kelompoknya. Dan kita lihat di YouTube bagaimana dia mengeksekusi orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bukan dari kelompoknya dengan cara menyembelih lehernya itu. Ada di YouTube saya lihat, disembelih. Ini bukan hewan ini. Karena mereka mengeksekusi mati orang-orang yang tidak mau masuk ke kelompok mereka, menghalalkan darahnya dan cara membunuhnya pun dengan cara menyembelih. Sadis banget ya. Tapi mengakunya Muslim, sholat 5 waktu, puasa juga, haji juga. Ini namanya Khawarij. Iya. Mereka bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi kelompok Khawarij. Ini merusak citra Islam. Dan ternyata mereka berjenggot. Ternyata wanitanya berjilbab, bercadar. Makanya ketika saya seperti ini penampilannya, orang mengatakan jangan-jangan ISIS, castingnya sama, isinya beda, pemahaman agamanya beda. Ya, nauzubillah min dzalik. Makanya kalau saya mengajar di kantor-kantor, itu diperiksa Bu, Bapak dari atas sampai ke bawah diperiksa. Kira-kira ada bom nggak nih? Iya, tapi masuk masjid ini saya nggak diperiksa ya. Iya, kalau di kantor-kantor tuh periksaannya ketat ya. Ya subhanallah. Padahal udah sering loh, rutinitas ngajar di situ, sering tiap sebulan sekali, masih diperiksa juga. Iya, kenapa? Penampilan. Tapi coba kalau saya pakai baju jas, pakai dasi, klimis, cukur jenggot, wah silakan Pak. Wah, kan begitu ya. Mungkin mereka nggak curiga, subhanallah, ya penampilan. Karena ada orang-orang yang memang merusak citra sunnah, merusak citra Islam. Sehingga dengan penampilan kita seperti ini dicurigai oleh mereka, terutama di negeri-negeri kafir. Ya, nauzubillah min dzalik. Kita di sini sih masih bebas lah ya, masih bebas, masih enak lah. Ya, ibu-ibu juga kan pakai jilbab, pakai cadar, tutup aurat, masih enak. Cuk, lihat bagaimana di Prancis saat ini. Di Prancis Bu, di Paris, semua wanita yang sekolah-sekolah tuh, yang SMP, SMA, kuliah, begitu masuk gerbang kampus, gerbang SMA, gerbang SMP, maka wajib membuka jilbabnya. Mereka boleh pakai jilbab di luar, tapi begitu masuk sekolah dibuka. Ada satpam yang menunggu di pintu gerbang. Semua di Prancis, di Paris, sampai hari ini. Nggak bebas mereka. Dan ini ada berita dan videonya pun ada, kita lihat kesiannya ya, mereka ini yang kuliah, mereka udah gadis-gadis ini. Ya, mereka disuruh buka jilbabnya, buka. Nah, itu masukin ke dalam tasnya. Nanti begitu pulang, lepas dari pintu gerbang, pakai lagi. Selama di sekolah nggak boleh ada atribut-atribut keagamaan. Kita sama semua. Sekulerisme begitu loh, sekuler ya. Ya demikian. Jadi kalau di sini sih enak kan, anak-anak kita bisa sekolah bebas ya, kita pun bisa kemana-mana bebas ya. Baik. Jadi kalau menyembelih maka sembelihlah dengan cara yang baik, tidak boleh dengan cara-cara yang zalim. Dan hendaknya seseorang di antara kalian menajamkan pisaunya dan memberikan ketenangan, ya, tidak menyiksa kepada hewan sembelihannya. Jadi sekarang kita masuk kepada hewan ya. Hewan yang disembelih dengan cara yang baik apa Bu? Bapak, hewan apa yang disembelih dengan cara yang baik? Unta, sapi, kambing, domba, kerbau, ayam. Iya. Gajah boleh nggak disembelih? Nggak boleh. Iya. Singa boleh disembelih? Nggak boleh. Karena ini hewan-hewan yang terlarang untuk dimakan. Kita tidak boleh makan hewan-hewan seperti itu yang bertaring, berkuku tajam, ya, dan lain-lain. Hewan ternak saja. Semuanya dibaringkan, kemudian disembelih. Ya, baca Bismillah, Wallahu Akbar, langsung disembelih. Pada tenggorokannya itu, cara menyembelihnya seperti itu. Ya, kalau unta memang beda sendiri, boleh dibaringkan, boleh juga secara berdiri. Unta itu ditusuk saja di lehernya. Ya, cara menyembelihnya itu yang pertama ya. Cara yang baik seperti itu. Tidak boleh membunuh mereka dengan cara-cara yang lain. Misalnya di stroke. Ada kan cara-cara
Karena kita lihat itu ada di YouTube ya, di strobe. Jadi hewan itu dimatikan dengan cara di strobe. Begitu strobe akhirnya mereka mati. Atau mereka diketok kepalanya dengan batu yang besar lalu mati. Alhamdulillah, kejam sekali. Cara Allah ini tentunya cara yang terbaik. Cara Nabi tentunya cara yang terbaik. Ya, nauzubillah. Itu bangkai semua itu, bangkai tidak boleh kita makan. Matinya dengan cara-cara yang tidak dengan proses sembelihan. Dengan sembelihan saja nggak boleh kita makan. Kalau sembelihannya salah. Ya, sembelihannya salah. Apa maksud saya? Sembelihan, dia menyembelih hewannya tetapi belum mati, masih bergelepar-gelepar ya, belum mati sebetulnya, sudah dicincang-cincang. Atau belum mati, sudah digantung dan dikuliti. Kan belum mati. Akhirnya dia matinya karena dikuliti. Akhirnya matinya karena dicincang, dipotong-potong. Akhirnya jadi apa? Bangkai. Itu terjadi, saya lihat langsung masalahnya. Di tempat saya itu ada. Jadi hewan-hewan ini disembelih dan ketika selesai disembelih dilempar ke kerumunan hewan-hewan yang lain yang belum disembelih. Teman-temannya pada melihatin semua dan dijilat-jilat ya. Dan ketika menyembelih dilihat oleh hewan-hewan yang lain, itu haram. Nggak boleh menyembelih hewan, menyembelih dengan sembelihan yang baik. Jangan diperlihatkan kepada hewan-hewan yang lain. Stres mereka. Coba tanya sama mereka. Mereka stres. Berlinang air mata, Bu, ada video di YouTube-nya itu. Berlinang air mata, netes air mata ketika mereka melihat temannya sedang disembelih. Kenapa? Mereka tahu sebentar lagi mereka kan seperti itu juga. Rasulullah melarang, hendaknya ketika menyembelih itu tidak di hadapan hewan-hewan yang lain, meskipun sembelihannya benar. Dan ketika sudah disembelih, tunggu sampai betul-betul hewan itu mati. Jangan langsung dipotong, jangan langsung digantung untuk dikuliti. Bisa jadi mereka belum mati dan matinya karena dikuliti, matinya karena dipotong, dicincang-cincang. Akhirnya jadi apa? Jadi bangkai. Jadi banyak nih aturan-aturan yang tidak sesuai dengan syariat yang kita saksikan 1 bulan yang lalu. 1 bulan yang lalu kita berada di bulan Zulhijjah. Pemotongan hewan kurban banyak yang salah. Akhirnya banyak hewan-hewan, sapi terutama ya, yang akhirnya kabur, lari. Cara membantingnya salah, ya, cara merebahkannya salah, cara menyembelihnya salah. Terkadang dengan apa? Pisau yang tumpul, tidak tajam. Berkali-kali bolak-balik. Itu ada, saya tahu semua kenapa? Pernah melihat atau langsung ya, atau lihat di YouTube. Ada itu contoh-contohnya semua. Nggak mati-mati. Kenapa? Tumpul, nggak tajam. Kesian ya. Ada juga yang berhasil disembelih tapi akhirnya setelah itu digantung. Itu kita contoh-contoh itu ada di masyarakat. Makanya panitia-panitia hewan kurban ini tidak semuanya yang berilmu ya. Mereka sembarangan dan mereka berdosa itu, zalim kepada hewan. Kata Rasulullah, kalau ingin menyembelih, sembelih dengan cara yang baik. Hendaknya pisau itu diasah terlebih dahulu sebelum menyembelih. Terkadang juga Bapak Ibu mengasah pisau di depan mata hewan. Hewan dibaringkan, diinjek dengan kaki kan, di kambing nih, diinjek dengan kaki, udah kan selesai. Dan kemudian mengasah pisaunya itu di hadapan mata si hewan tadi. Nih, putar lagi nih, mati ya. Ya Allah, down mereka, mati sebelum mati. Itu dosa. Jadi dosa itu macam-macam. Menyembelih hewan pun kalau dengan cara yang salah berdosa juga. Nggak boleh menyembelih itu dengan cara-cara yang bertentangan dengan syariat. Ya, jadi jangan terlihat sama hewan-hewan yang lain. Kemudian ketika mengasah pisau juga jangan di depan hewan itu. Ketika menyembelih hendaknya ada hijab pemisah, ada tirai, ada kamar beda. Ini kamar tempat kerumunan hewan-hewan, ini kamar khusus penyembelihan, ini kamar khusus untuk mencincang dan memotong-motong. Dibedakan kamarnya sehingga mereka tidak melihat satu dengan yang lain. Itulah syariat. Ya, subhanallah. Siapa yang mengamalkan ini? Tidak semua kaum muslimin yang mengamalkan seperti ini ya. Maka dikhawatirkan bisa jadi bangkai. Apalagi sapi Bapak Ibu. Sapi itu, sapi yang besar, limosin, mati itu lama. Udah disembelih nih, banyak darah keluar, tapi ini belum mati, nggak langsung mati.
Semakin besar hewan, semakin lama proses matinya. Tunggu sampai betul-betul mati. Nah kadang-kadang nggak sabaran kan, lama bener nih, potong aja langsung. Nah matinya bangke. Ya, jadi yang tahu siapa? Yang ahli. Makanya serahkan kepada orang yang ahli ya. Jangan kita sembarangan untuk melakukannya. Ibu-ibu pernah nggak menyembelih? Hah? Pernah menyembelih ayam? Ayam pernah ya, tapi kalau sapi kambing nggak pernah ya. Kalau suami? Iya. Baik, insya Allah mudah dipahami ya. Yang penting kita bisa melihat bagaimana hukum-hukum syariat dalam masalah pembunuhan, dan ini hadis yang kita bahas karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan kita melakukan kebaikan-kebaikan kepada segala sesuatu, meskipun dia hewan, nggak boleh dizolimi. Bu, bapak, ada anjing lewat, nggak ganggu kita, kita ambil batu, kita lempar dia, dosa nggak? Dosa, nggak boleh. Ada anjing ini Pak Ustaz, ada babi lempar aja nggak boleh, kecuali mereka mengganggu. Itu lain masalah ya. Tapi kalau nggak mengganggu nggak boleh. Nah, karena mereka punya hak untuk hidup juga, ya. Atau mungkin kucing, barangkali kucing mengganggu, boleh, karena mengganggu. Tiap hari berantem di atas, mungkin lagi kawin kali. Kucing kawin kan begitu ya, berantem terus. Akhirnya atapnya jadi bocor, ya. Atau kucing itu diapain Bu? Karena sering beranak lagi diapain? Di steril ya, boleh di steril. Ya, karena banyak sekali anaknya dan boleh di steril. Ya, kira-kira sampai di sini ada pertanyaan? Ada Ustaz, banyak. Saya pilih yang sesuai dengan tema. Baru ini saya melihat berita seorang anak membunuh ibunya, tidak membutuhkan sampai meninggal dunia. Apa mendapat obatnya bagaimana sekarang? Apakah boleh Ustaz? Bentar Pak ya, pakai mic aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru ini saya melihat berita saat di TV, seorang anak membunuh ibunya sampai 30 tusukan dan meninggal dunia. Apakah anak tersebut bisa tobat Ustaz? Terus seandainya bisa tobat itu bagaimana caranya Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak membunuh ibunya dengan 30 tusukan. Allahu Akbar. Auzubillahi. Dan ini dosa, jelas dosa besar. Tapi saya mau tanya, dosa besar si anak membunuh ibunya ini dibandingkan dosa syirik, mana yang lebih besar? Tapi orang menggampang-gampangkan dalam masalah syirik kan? Minta-minta kepada selain Allah, berdoa memohon kepada selain Allah. Begitu anak membunuh ibunya, semua heboh, gempar se-Indonesia, viral. Wah, bunuh ibunya 30 tusukan, semuanya marah. Begitu ada orang melakukan kesyirikan, diam aja, tenang aja. Syirik itu lebih besar dosa dibandingkan membunuh ibunya. Mau 30 tusukan, mau 1000 tusukan, tetap tidak bisa mengalahkan dosa syirik. Tapi kenapa respon orang kok tenang-tenang aja gitu loh? Ada mungkin tetangga kita, mungkin keluarga kita melakukan kesyirikan, tapi kita tidak punya perasaan bahwa itu suatu hal yang besar begitu. Nah itu yang pertama Pak ya. Jadi seharusnya kita ketika melihat ada kaum muslimin yang melakukan kesyirikan, meminta-minta kepada selain Allah, melakukan kesyirikan yang bisa membatalkan keimanannya, harusnya kita merasa ini dosa yang besar dan heboh, seharusnya viral. Ya, di masyarakat banyak ini terjadi. Terutama kemarin ya, ketika di awal 1 Muharram, 1 Syurok Pak, 1 Muharram ya,
Ya, di mana banyak sekali orang-orang melakukan kesyirikan di situ. Minta-minta kabar keris, kereta kencana yang dijamas, dimandikan, dan airnya diperebutkan ribuan orang. Membersihkan barang-barang keramat. Barang ini nggak punya kekuatan dan kekuasaan, tapi ada orang yang meyakini barang ini bisa menghilangkan kemudorotan dan bisa mendatangkan kebaikan. Itu kan syirik. Ya, tawaf mengelilingi keraton berapa kali itu, bawa ke bule dan kotorannya jatuh, diperebutkan kotorannya dan diusap ke mukanya. Ya Allah. Masker, skincare. Ibu-ibu mau nggak skincare pakai kotoran hewan? Tapi keramat loh, keramat jati. Ya, kembali kepada pertanyaan ya. Jadi anak tersebut tentunya berdosa besar dan dia harus bertobat dengan taubat nasuha. Dinasihati, dakwahi. Kalau dia bertobat dengan taubat nasuha, diterima gak oleh Allah? Diterima, selesai. Dosa kepada Allah ada, dosa kepada sesama manusia juga ada. Tapi kalau bertobat dengan taubat nasuha, maka Allah gugurkan semua itu dosa. Dosa syirik saja digugurkan, apalagi dosa di bawah kesyirikan. Ya. Dan cara bertobatnya bagaimana? Tentunya ada 8 cara. Pertama, dia menyesal. Inilah syarat taubat nasuha. Dia menyesal dan tunjukkan ekspresi penyesalan, dan dia menangis, dia bersedih, teteskan air mata. Ya, kalau taubatnya tapi dengan cara-cara yang mukanya itu biasa saja, tidak ada ekspresi penyesalan, bahkan tertawa-tawa, itu namanya bukan taubat. Pertama, penyesalan harus ada. Yang kedua, dia beristighfar, minta ampun kepada Allah. Yang ketiga, dia berniat dan bertekad untuk tidak lagi mengulangi perbuatan dosa. Setelah ini saya berusaha keras untuk tidak jatuh lagi kepada perbuatan dosa. Begitu caranya. Yang keempat, taubat dilakukan dengan ikhlas. Yang kelima, taubat dilakukan sebelum nyawa roh sampai di kerongkongan. Ada kesempatan masih terbukanya pintu taubat. Yang keenam, dia beramal soleh setelah bertaubat. Memperbanyak amal soleh setelah bertaubat. Ya. Yang ketujuh, kalau berkaitan dengan memberikan informasi yang salah, nomor 7 ya. Kalau memberikan, men-share artikel barangkali atau mengajarkan sesuatu yang salah, maka cara bertobatnya adalah dia harus klarifikasi, sampaikan yang benar itu seperti apa kepada orang-orang yang pernah dia sampaikan yang salah. Ya, jangan dia diamkan, karena dia sudah terlanjur menyampaikan yang salah, maka dia sekarang memberitahu yang kemarin salah. Jangan begitu ya, seharusnya seperti ini. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan, minta maaf. Nah, yang kedelapan ini baru kepada sesama manusia. 7 itu berkaitan dia dengan Allah. Yang kedelapan, minta maaf kepada orang yang pernah dia sakiti, pernah dia zolimi, dan kembalikan barang orang lain yang pernah diambil. Nomor 8 ini berkaitan dengan sesama manusia. Ya, kalau manusia itu masih hidup, Pak, pernah dizolimi, manusianya masih hidup, pernah disakiti, maka minta maaf. Itu cara bertobat. Atau kembalikan barang orang lain, kembalikan uang ke negara kalau korupsi. Kalau belum dikembalikan, nggak diterima taubatnya. Ya, meskipun dia pergi haji berkali-kali, umroh berkali-kali, tapi ternyata uang negara masih belum juga dikembalikan. Ya, milik barang orang lain, temannya, tetangganya pernah ngambil apa, nggak dikembalikan, maka taubat nggak diterima. Sengaja dia, bukan lupa. Ya, maka kalau memang masih hidup, minta maaf, minta dihalalkan, minta diputihkan, dan kembalikan barang orang lain yang pernah diambil. Inilah 8 cara taubat nasuha. Ya. Nah, masalah tadi kan ibunya sudah meninggal kan, si anak tidak bisa minta maaf sama ibunya, karena sudah meninggal. Ya, maka bagaimana? Ya sudahlah, dia lakukan nomor 1 sampai nomor 7, kemudian dia sering-sering ya mendoakan ibunya tersebut ya, agar ibunya diampuni dosanya, dan dia pun sering-sering perbanyaklah minta ampun kepada Allah. Mudah-mudahan nanti di akhirat ya Allah pun memberikan ampunan dan ibunya pun memberikan maaf kepadanya. Karena ibu itu kalau anaknya beramal soleh, banyak-banyak istighfar untuk ibunya, maka ibunya merasakan manfaat di alam kubur. Ada hadis masalahnya, ada seseorang yang diangkat derajatnya di alam kubur.
Maka orang tua bertanya, dengan sebab apakah aku mendapatkan seperti ini? Maka dikatakan kepada orang tersebut, engkau mendapatkan kedudukan seperti ini dengan sebab istighfar anakmu untukmu. Istighfar anak untuk orang tua menjadikan orang tua itu terangkat derajatnya. Istighfar, ya. Anak itu membaca Allahumma ighfirli wa liwalidayya atau rabbighfirli wa liwalidayya, ya, dan doanya diijabah oleh Allah, maka orang tua yang awalnya mendapat siksa kubur berpindah mendapatkan nikmat kubur. Nah, bisa jadi dengan amal soleh sang anak mengalir pahala kepada ibunya, doa sang anak mengalir kepada ibunya, sehingga ibunya pun nanti di akhirat memaafkan kesalahan si anak. Kenapa? Karena ibu itu banyak merasakan manfaat-manfaat dari kiriman-kiriman doa dan ibadah yang dilakukan oleh si anak. Begitu Pak ya. Kemudian bagaimana orang yang sudah menyakiti secara mental, membunuh karakter, cara membalasnya sesuai syariat seperti apa Pak Ustaz? Iya, menyakiti secara mental, membunuh karakter, berarti kan ini merusak kehormatan orang lain kan? Dia rusak kehormatan orang lain, dia bunuh karakternya, bukan dibunuh fisiknya. Fisiknya masih hidup, tapi dia bunuh karakternya, dia bunuh kehormatannya. Dia bunuh kemuliaan seorang muslim, dosa besar ini. Cara membalasnya bagaimana? Sesuai syariat. Pertama, orang yang dizolimi sama orang lain, ya, orang yang dizolimi sama orang lain, mereka boleh untuk membela diri. Bela diri dengan klarifikasi. Kan mereka dituduh-tuduh barangkali, dia tuh begitu, dia tuh begitu, dia begitu. Boleh membela diri. Saya nggak begitu. Dia sebutkan bahwa saya bukan pelakunya, itu dusta, itu fitnah, ya, itu merusak kehormatan seorang muslim. Dia boleh membela diri. Yang kedua, kalau bisa datangi orang tersebut untuk dia, ya, minta maaf kepada kita. Mungkin dia nggak datang sama kita untuk minta maaf kan? Maka kita tawarkan, kamu melakukan kesalahan, maka kamu wajib untuk minta maaf sama saya, karena kamu tuh begini. Barangkali diminta maaf kepada kita, ya itu kembali kepada kita, mau nggak memaafkan? Ya, kenapa? Kita ingin menyelamatkan dia ini muslim, jangan sampai nanti dia diazab oleh Allah di dunia sebelum di akhirat. Maka kita datangi dengan niat karena Allah, demi menyelamatkan dia ini. Dia keluarga kita, orang terdekat dengan kita selamatkan. Kalau kita diamkan kezaliman dia, maka besar peluang Allah akan berikan azab. Maka kita akan menyelamatkan dia. Kamu minta maaf, nggak boleh kamu begini. Kamu salah itu, miskomunikasi. Kamu salah bicara, salah informasi. Nah itu kenapa? Karena kita sayang dengan dia misalnya. Kita dekat dengan dia. Kita inginkan dia selamat. Gak apa-apa kita datangi, karena kita tahu orangnya kan, siapa mereka, apalagi orang yang dekat dengan kita. Ya seperti itu. Jadi boleh membela diri, klarifikasi, kita sampaikan di sosial media barangkali, karena kerusakan itu membunuh karakter di sosial media. Kita buat juga di sosial media pembelaan, atau mungkin di masyarakat, atau mungkin kita datangi dia karena hubungan dekat sebetulnya, keluarga juga, dan kita ingin dia selamat. Karena kalau tidak dia minta maaf, maka azab datang kepadanya di dunia sebelum di akhirat. Yang kedua, yang ketiga berarti ya. Yang ketiga adalah kita boleh mendoakan dia agar dia mendapatkan hidayah. Kalau kita mau, doakan dia mendapatkan hidayah. Ya mungkin dia salah khilaf barangkali, mungkin dia nggak sengaja, dan dia pun dapat info dari orang yang salah juga. Ya oke lah. Ya kita doakan semoga dia mendapatkan hidayah. Tapi bagi orang yang memang tidak pernah berhenti tingkat kejahatannya, udah dinasihati, didakwahi, didatangi, udah jelas, ya, tapi terus menghujat, sengaja untuk menjatuhkan orang lain. Oh ini berarti bukan orang yang ingin kebaikan ini. Berkali-kali sudah didatangi, ya sudah diklarifikasi, masih juga seperti itu, maka Bapak Ibu boleh memanfaatkan untuk berdoa kepada Allah agar dia mendapatkan balasan keburukan dari Allah. Boleh. Yang zalim tadi mendapatkan balasan pasti. Demi Allah, saya berani bersumpah atas nama Allah. Kenapa? Karena Rasul yang mengatakan doanya orang yang dizolimi itu
makbul. Doa orang dizolimi itu makbul kalau dia berdoa kepada Allah. Kalaupun dia tidak berdoa kepada Allah, Allah balas. Kalaupun dia tidak berdoa, Allah balas. Apalagi kalau dia berdoa kepada Allah, ya Allah balaslah perbuatan si fulan karena dia telah merusak kehormatanku. Dia telah menebarkan aib, membongkar aibku. Ya, jadi terakhir sebetulnya, bukan yang pertama ya. Yang pertama kan tadi apa? Membela diri, kita datangi dia, kita nasihati ya. Oh, mungkin dia khilaf ya sudahlah kita maafkan. Karena kalau kita memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah pun maafkan kesalahan kita. Ya sudahlah, kita berlapang dada ya. Tapi kalau ada kejahatan yang terus menerus, dia pun tidak maaf, masih ngeyel, terus merusak kita. Nah, kita punya hak untuk minta kepada Allah agar dia mendapatkan balasan. Hati-hati dengan doanya orang yang dizolimi. Suami menzolimi istrinya, istrinya berdoa kepada Allah, habis suami itu. Atau istri menzolimi suami, dicoba berkali-kali, tidak juga berubah, makin rusak. Nah, suami bisa mendoakan keburukan bagi istrinya. Ya, tapi ini terakhir ya, jangan memanfaatkan ini karena ya namanya kan orang terdekat dengan kita. Ya kita harapkan dia bisa berubah ya. Tapi kalau memang tingkat kejahatannya tidak pernah berhenti dan semakin hari semakin banyak, semakin jelek, itu boleh dimanfaatkan. Dan demi Allah terjadi Bapak Ibu balasan itu. Ya meskipun kita tidak mendoakan keburukan, Allah balas juga. Karena orang itu tidak minta maaf, akhirnya Allah balas. Ya, demikian. Jadi tunggu saja kapan waktu datang. Mungkin hari itu, mungkin besok, mungkin lusa, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan. Maka kita tenang, nggak stres. Kenapa? Allah akan membalasnya. Allah melihat, Allah mengetahui. Ya, bisa jadi orang itu mati. Bisa jadi orang itu terkena penyakit. Bisa jadi orang itu terkena musibah dan lain-lain. Ya, baru saja terjadi ya belum lama ini ada seseorang yang kena stroke. Ini kisah nyata Bapak Ibu. Seorang ikhwan yang suka menyakiti ikhwan yang lain dan terus-menerus menyakiti, terus-menerus menebarkan fitnah, kedustaan segala macam. Maka ikhwan ini sudah berusaha menasihati, enggak berubah juga, dan diangkat kedua tangan Bu. Diangkat kedua tangannya, ya Allah balaslah perbuatan si fulan ini. Baru kira-kira 1 bulan yang lalu, apa yang terjadi? Hari itu nggak ada kok, nggak kelihatan. Hari besok nggak kelihatan, hari seminggu nggak kelihatan. Sebulan kemudian orang yang didoakan itu stroke, 210 tensinya. Sekarang dia tidak bisa bergerak di tempat tidur, tangan pun nggak bisa diangkat, kena stroke dan ginjal, 210 tensinya. Memang tensi ini tinggi sampai stroke bisa karena makanan, mungkin pikiran, kurang istirahat. Tapi kita yakin doanya si ikhwan tadi, karena saking marahnya dia berkali-kali nggak berubah juga, dia angkat tangan Bu. Dia mendoakan ikhwan itu boleh, sesama muslim, tapi kan ini nggak berubah, terus menghujat, terus ya menyampaikan kemana-mana. Akhirnya dia serahkan kepada Allah. Sekarang kena stroke. Ya, nah itu balasan di dunia tuh. Makanya hati-hati kalau menzalimi orang lain. Kalau dia berdoa kepada Allah, maka tidak ada hijab, tidak ada penghalang. Ya, ittaqu da'watul mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Takutlah kamu dengan doanya orang yang dizalimi, karena antara dia dengan Allah tidak ada penghalang untuk dikabulkannya doa. Apalagi yang disakiti, apalagi yang dizalimi ternyata seorang ustaz, seorang ulama. Waduh. Ya. Akhirnya tinggal tunggu saja kapan datang balasan dari Allah. Dan yang saya mau garis bawahi Bapak Ibu, bagaimana orang yang sudah menyakiti secara mental, membunuh karakter, membalasnya sesuai syariat. Sudah saya balas dengan jawaban-jawaban. Tapi di sini yang menarik adalah Assalamualaikum warahmatullahi Ustazah. Tulisannya Ustazah. Ini nanya siapa nih? Hah? Dapat hadiah, enak aja. Justru ini nggak boleh dapat hadiah. Saya nggak terima disebutnya ustazah. Emang nggak lihat apa nih? Ustazah kayak gini. Ibu-ibu tolong pinjam jilbabnya dong.
Kalau saya pakai jilbab, maka kelihatan wanita yang cantik banget. Kemudian jenggotnya keluar. Ya Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Bener-bener nih. Kita udah capek-capek jawab, ternyata Ustazah. Ustaz, nah ya benar Ustaz ya. Berikan contoh azab yang disegerakan di dunia ketika durhaka kepada orang tua. Durhaka sama orang tua ada 12 balasan di dunia. Ada di Telegram. Ya, 12 balasan di dunia bagi orang yang durhaka kepada orang tua. Kalau ibu-ibu dan bapak ingin lihat di Telegram saya, silakan. Sudah ada artikelnya. Iya. Tanggal 13 Juli 2023. 13 Juli 2023 di Telegram saya ya. 13 Juli 2023. Akibat durhakai orang tua. Di sini saya sebutkan ada 12 contoh balasan di dunia dan sekaligus di akhirat nanti. Pertama, dia terhitung sebagai orang yang mendapatkan dosa besar. Yang kedua, mendapatkan laknat Allah. Allah melaknatnya. Yang ketiga, menjadi penghalang untuk masuk ke dalam surga. Yang keempat, mendapatkan su'ul khotimah. Yang kelima, azabnya dipercepat di dunia. Yang keenam, tidak terhapusnya dosa-dosa. Yang ketujuh, tidak diterimanya amal saleh. Gara-gara durhaka sama orang tua, gak diterima amal salehnya. Ya, dosa-dosanya pun tidak terhapus. Yang kedelapan, akan sulit untuk mendapatkan rezeki. Yang kesembilan, tidak mendapatkan ridho Allah. Yang kesepuluh, tidak adanya keberkahan hidup. Yang ke-11, doa-doanya pun tidak akan dikabulkan. Yang ke-12, sulit bagi dia untuk mendapatkan anak yang berbakti. Ya, ini kurang lebih ada 12. Surgamu atau nerakamu, bagaimana kamu dengan orang tua? Ya, orang tua itu adalah surgamu atau nerakamu. Dengan sebab orang tua, seseorang bisa masuk surga. Dengan sebab orang tua, seseorang bisa mendapatkan siksa neraka, siksa kubur, dan balasan di dunia. Ya, jadi ada 12 kurang lebih ya. Silakan lihat kepada artikelnya. Berikutnya balasan untuk orang yang memutuskan tali silaturahim, langsung tunai, kontak dan cash di dunia dari Allah. Saat ini saya sedang memblokir kontak semua saudara kandung saya. Waduh, memblokir kontak handphone ya, semua saudara kandung diblokir karena mereka zalim kepada saya. Terlalu sakit hati atas perbuatan mereka kepada saya. Apa yang harus saya lakukan menghadapi masalah terhadap keluarga saya? Ya jangan diblokir atau saudara kandung, ya orang terdekat ini. Jadi kan ada hubungan silaturahim. Silah itu menyambung, rahim itu kekerabatan, menyambung tali kekerabatan dan keluarga dekat. Nggak boleh diputuskan, diblokir. Kalau kita nggak suka dengan perbuatan mereka, ya sudah, ya. Tapi jangan diputuskan secara total, tidak ada hubungan sama sekali. Lakum dinukum, seakan-akan begitu gitu. Ya nggak boleh. Menjaga jarak boleh. Nggak sering-sering ketemu boleh, tapi putus total jangan, karena memang dia saudara kita juga.
Ya, dan masih ada kesempatan bagi kita, insya Allah mereka tuh berubah. Bisa jadi dengan ada hubungan WA, maka ibu bisa menjelaskan yang benar tuh seperti ini. Kita kan nggak tahu datang hidayah itu lewat mana. Ya, dengan adanya WA mungkin dia menghujat segala macam, kita bisa membela diri, kita bisa jelaskan, kita bisa informasikan. Jadi tetap ada hubungan. Dia masih begitu, coba jelaskan lagi dan berikan rasa takut kepada mereka. Jangan kalian berbuat seperti ini. Takutlah dengan doanya orang yang dizolimi loh. Allah akan berikan balasan. Meskipun saya tidak berdoa, tapi Allah akan melihat, Allah mengetahui. Dan saya khawatir Allah memberikan balasan kepada kalian. Takut-takuti, boleh. Ada hubungan kan, dia baca juga, takut jadi kan? Wah, takut juga ya. Ibu sertakan hadisnya, sertakan ayatnya. Allah berfirman, Rasul bersabda. Jadi boleh, kita kan bisa memperbaiki. Tapi kalau sudah putus total, akhirnya tidak ada pembicaraan. Dan kita tidak bisa memperbaiki saudara kita yang salah, yang zalim. Ya, ini kan ada bisa nasihat, bisa dakwah, dan kita sabar menunggu datangnya hidayah dari Allah. Ya, jadi jangan diblokir kontak handphone semua saudara kandung, nggak boleh seperti itu ya. Justru kita berusaha untuk tetap menyambung tali silaturahim. Dan itu merupakan perintah dari Allah dan Nabi SAW. Pak Ustaz, apakah kuda boleh disembelih? Dan apakah dagingnya halal? Kuda, hewan kuda boleh disembelih. Ya, dan di zaman Nabi pun sudah pernah seperti itu ya. Jadi saya sebutkan tadi kan apa? Unta, sapi, kambing, domba, ayam dan kerbau. Ya. Yang disembelih yang lain apa itu? Boleh juga tambahan kuda, apa lagi? Rusa atau bebek, ya kan? Boleh juga tambahannya banyak. Ana suka membunuh binatang karena takut dengan binatang tersebut, misalnya kelabang, kecoa dan lain-lain. Apakah Anda berdosa Ustaz dan Allah akan marah kepada Ana? Tidak. Ketika mereka mengganggu kita boleh membunuhnya. Ya, kecoa atau cicak itu kan kadang-kadang mengganggu juga dan bahkan berpahala dalam membunuh cicak. Ya, jadi segala sesuatu, mungkin semut pun boleh. Intinya kalau mengganggu, bunuh, boleh ya, karena memang ada sebab. Dan tentunya membunuh kecoa bukan disembelih. Dikebuk. Selanjutnya ada pertanyaan yang saya. Ya, oh ya, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Semoga Ustadz dan jamaah semua mendapat rahmat dari Allah. Izin bertanya Ustadz, apa yang harus saya lakukan jika pasangan hidup saya tidak bisa diajak komunikasi atau mencari solusi dalam segala hal, terlebih membahas masalah kebutuhan anak-anak? Pasangan hidup saya langsung naik darah, emosi, marah, berkata yang membuat hati saya tersakiti, bahkan melakukan KDRT kepada saya. Dengan adanya sikap pasangan hidup saya seperti itu, membuat saya enggan berkomunikasi dengannya, bahkan rasa cinta saya menjadi hampa. Mohon solusi, doa dan harapan saya, jawaban atau nasihat dari Ustadz menjadi penyejuk untuk saya. Jazakallah khairan. Ya. Ini namanya ujian. Ya, kadang diuji dengan suami, diuji dengan sama istri, diuji sama anak, ya, atau tetangga, teman, dan seterusnya. Yang jelas, ibu yang bertanya, jangan menyembelih, suaminya, ya, jangan, nggak boleh. Membunuh nggak boleh, menyembelih suami pun nggak boleh. Yang zolim suami, ibu jangan ikut-ikut zolim, sama-sama zolim dong. Ya apa bedanya? Yang satu setan, yang satu lagi setan. Sesama setan jangan saling. Iya. Idfa' billati hiya ahsan. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Ya, dan nanti insya Allah terjadilah hubungan yang baik di antara istri dan suami. Coba lihat surah Fussilat. Surah Fussilat surah ke-41. Ayat yang ke-34. Surah ke-41 ya, surah ke-41 ayat yang ke-34.
idfa' billati hi ahsan. Tolaklah keburukan dengan kebaikan. Tolak keburukan dengan kebaikan. Maka tiba-tiba yang awalnya terjadi permusuhan antara kamu dengan mereka, tiba-tiba jadi teman setia. Ini caranya. Balas keburukan dengan kebaikan. Namanya ikhtiar ya. Coba saja ikhtiar usaha. Barangkali kezaliman itu nanti akan berubah menjadi lebih baik. Kenapa? Karena istri sabar, istri pun tidak menghujat balik, istri pun tidak melakukan kejahatan sama dengan kejahatan suami. Dia pun sering mendoakan suami, menasehati, mendakwahi, memperbaiki, ya semampunya. Tetap Allah yang menentukan segala-galanya, tapi usahanya tetap istri berusaha ya. Barangkali caranya seperti itu, Bu. Ya, sabar dan sabar. Tetap berikan pelayanan, perhatian dan kepedulian. Dan ada komunikasi dong. Kan tinggal bersama, kan satu rumah. Tinggal satu rumah bersama kan. Harus ada komunikasi, dan kalau satu rumah berarti ibu tetap memberikan pelayanan, nggak boleh. Ya dibiarkan saja suami nggak ada makanan, nggak diurus rumahnya, nggak diurus anaknya, nggak boleh juga. Ya, jadi masing-masing orang tuh punya masalah rumah tangga ya. Ibu punya masalah, bapak punya masalah, saya pun juga punya masalah. Itu biasa. Itulah dunia. Kadang diuji dengan rumah tangga, terkadang rumah tangga kita bagus, suami bagus, istri bagus, anak bagus. Alhamdulillah, diuji dengan cara yang lain. Ternyata tetangganya yang suka ya membuat sesuatu yang menjengkelkan, atau mungkin teman di kantor, teman di pengajian, atau yang lainnya. Jadi bersabarlah dan perbanyak kesabaran ya. Itu semua ujian, dan tetap perbaiki dan doakan supaya suami itu berubah. Tetapi kalau memang sudah fatal banget gitu loh, kezaliman, KDRT dan lain-lain, maka ibu boleh menggugat cerai atau minta cerai. Itu terakhir itu. Ya. Tapi selama memang masih bisa diperbaiki dan tidak fatal-fatal banget ya, maka janganlah minta cerai ya, karena demi kemaslahatan anak-anak juga ya, rumah tangga supaya bisa lebih bahagia dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Pak Ustadz, puasa Ayyamul Bid besok mulai Rabu, Kamis, Jumat. Tapi Jumatnya berhalangan. Apabila Jumat diganti dengan hari Minggu atau hari Senin, bisa nggak Pak Ustadz? Hah? Ayyamul Bid itu yang terbaik 13, 14, dan 15 ya, tanggalnya tiap bulan ya. Berarti 13 Muharram, 14 Muharram, dan 15 Muharram. Tapi andai kata berhalangan, barangkali dia sakit. Kan Jumat masih belum kita hadapi kan? Ini hari apa? Selasa. Kau udah sebutnya berhalangan? Safar. Ya, berhalangan mungkin safar ya. Ya sudah, kalau memang betul-betul safar nanti nggak bisa puasa, nggak masalah. Kan sifatnya puasa sunnah ya. Nah, nanti kita bisa ganti di hari Senin boleh. Ya, yang penting 3 hari dalam setiap bulan. 3 hari dalam setiap bulan. Yang terbaik itu tengah-tengahnya. Kalau nggak bisa tengah-tengah, di awal bulan 3 hari, di akhir bulan 3 hari. Yang penting 3 harinya dalam setiap bulan. Tapi yang terbaik, yang lebih diprioritaskan di pertengahan. Itu namanya Ayyamul Bid. Ya, jumlahnya kita upayakan berjumlah 3 hari. Bagaimana kalau beli ayam potong di pasar yang tidak tahu bagaimana penyembelihannya? Apakah mengucapkan bismillah atau tidak? Ya, maka caranya adalah ketika kita memakannya, kita ucapkan bismillah. Cukup. Ya kan, kita nggak tahu juga kan, kecuali secara pasti kita tahu. Ketika menyembelih kita ada di situ, kita lihat dia menyebut dengan nama Yesus, dengan nama berhala ini. Nah itu nggak boleh kita makan. Ya karena kita tahu, kita dengar langsung. Tapi kalau ini kan enggak. Ya kita berbaik sangka saja, berbaik sangka, mudah-mudahan mereka menyebut nama Allah. Apalagi yang jual di pasar kan rata-rata kaum muslimin kan ya. Maka ketika memakannya cukup nanti membaca bismillah. Afwan, pertanyaan materi yang lalu. Berarti sebulan yang lalu dong. Amar ma'ruf nahi mungkar sampai mati.
Bila istri membangunkan suami untuk sholat subuh, pertama jawabannya resek. Gimana ini amar ma'ruf nahi munkar? Kalau istri membangunkan suami untuk sholat subuh, jawabannya resek. Yang kedua, jawabannya resek juga. Yang ketiga, marah dan membentak, bawel banget sih kamu ini. Yang seperti ini Pak Ustadz, apakah harus istiqomah membangunkan terus suami tersebut? Nah iya, itu namanya ujian. Dikatakan resek, membentak, bawel banget, marah-marah, gimana? Ya tetap kita nasihati, tapi dengan lemah lembut Bu. Ibu jangan golok. Ketika bangunkan suami dengan lemah lembut, diusap wajahnya, kepalanya, ya, dicium pipinya, dipeluk, insya Allah luluh hatinya dengan kelembutan. Jangan ibu-ibu memperbaiki suami dengan kasar, keras, dan intonasi yang tinggi. Rata-rata suami nggak mau diperlakukan seperti ini, dan mereka makin marah. Termasuk saya. Semua laki-laki Pak ya, ijma terjadi. Sepakat semua laki-laki di ijma. Semua laki-laki suami pasti marah, diperlakukan dengan marah, intonasi tinggi, keras, kasar, bahkan dipiting dan dibanting. Pasti suaminya marah begitu, nggak terima. Meskipun dia tahu loh, dia salah, dia tahu. Tapi karena caranya istri memperbaiki, bicara juga dengan kalimat-kalimat seperti itu, maka pasti nggak terima dia. Ya, jadi cobalah dengan kelembutan, doakan, perbaiki ya. Begitulah, kadang istri dicoba diuji dengan suami, kadang-kadang suami dicoba diuji dengan istrinya. Kadang-kadang mereka bagus dua-duanya, anaknya, atau anaknya bagus, orang tuanya. Ya begitulah rumah tangga ya, begitulah dunia penuh dengan ujian dan cobaan. Kadang-kadang udah selesai, datang lagi cobaan berikutnya, silih berganti, terus diuji terus keimanan kita ini. Makanya perkuat tingkat kesabaran ya. Ya kita doakanlah, mudah-mudahan semua yang bertanya di sini kan curhat nih. Kita doakan ya, semoga Allah berikan kemudahan kepada mereka ya. Allah bukakan pintu hati sehingga mereka mendapatkan hidayah. Ustadz Afwan, ini ada yang saya lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Apakah kita berdosa bila sering berucap pada orang yang suka berakhlak tidak baik kepada kita? Biarkan aja deh dia begitu. Nanti Allah juga akan beri balasan sesuai apa yang dia lakukan. Apakah ucapan seperti itu dibolehkan Ustadz? Syukran. Iya. Kalau bisa sih kita jangan bicara seperti itu ya. Memang pada hakikatnya Allah balas tanpa kita ucapkan pun. Allah kita tahu bahwa kita udah belajar Allah itu kan membalas siapapun pelaku kezoliman di dunia sebelum di alam kubur, sebelum di neraka, selama dia tidak bertobat, tidak minta maaf, tidak mengembalikan barang orang lain. Jadi kalau bisa kalimat-kalimat seperti itu tidak kita ucapkan, apalagi terdengar oleh orang yang memang dia menzolimi kita. Biarkan saja, Allah juga mendengar kok, Allah juga mengetahui, nanti Allah akan berikan balasan sama dia. Tanpa saya mendoakan pun Allah akan balas. Dia dengar kalimat seperti itu, dia makin marah nanti. Ya, makin sulit kita untuk memperbaikinya. Jadi kalimat itu di hati kita saja, di hati kita saja. Tapi kalau nanti kita lihat memang dia tidak juga, setelah kita membela diri, klarifikasi, kita jelaskan sebenarnya seperti apa, tetap juga tidak mau berubah, ngeyel, makin jadi, maka kita boleh sebutkan itu kepadanya. Hati-hati kamu dengan kesalahan kamu kepada saya ya. Saya tidak berbuat salah loh. Allah melihat apa yang kamu lakukan dan kamu dikhawatirkan nanti mendapatkan balasan dari Allah. Nah itu boleh kita menasihati. Karena tidak berubah juga. Ya, makin jadi, makin banyak orang yang mengetahui. Ya, karena dia membongkar aib kita barangkali, ya menuduh-nuduh tanpa bukti dan lain-lain. Nah kita ingatkan, kita dakwahi dia. Hati-hati, jangan kamu berlaku seperti ini karena nanti Allah akan dikhawatirkan Allah akan memberikan balasan kepada kamu karena kamu belum minta maaf sama saya ya, karena kezoliman kamu ini termasuk dosa besar. Nah boleh kita menyampaikan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.
bolehkah jika saya membunuh nyamuk? Apakah perlu disembelih? Tambahan dari saya. Bolehkah jika saya membunuh nyamuk dengan obat semprot? Setelah itu nyamuknya jatuh di lantai, lalu saya pencet lagi. Masya Allah. Ini nyamuk Pak, disemprot, jatuh tuh, udah jatuh, pencet lagi, injek lagi, rasain. Iya, kadang-kadang nggak mati kan? Disemprot pun kadang-kadang dia cuma mabuk doang. Iya, pingsan begitu. Nanti bisa, mungkin barangkali bisa terbang lagi mungkin ya. Ya dia mengganggu kan, mengganggu karena kita sering dicetol. Tahu cetol? Bahasa Inggris ini kan cetol. Iya, nyamuk ini suka mencetol, menggigit badan kita atau mungkin bayi kita, anak kita, ya. Karena dia mengganggu, boleh untuk dibunuh dengan cara apapun. Ya, untuk nyamuk seperti itu boleh ya. Diinjak lagi pun boleh, gak masalah. Karena dia mengganggu, termasuk semut saya katakan mengganggu. Pakai setrum raket itu boleh. Iya, pakai raket pun boleh. Raket itu kan, karena saking banyaknya, satu persatu kita tepuk kan nggak mungkin, nggak kena lagi. Yang sakit tangan kita, ditepuk nggak kena, tepuk nggak kena. Tapi dengan raket itu kan sekalian seret, ya, banyak yang meninggal dunia. Tapi tidak usah dikuburkan. Kalau mengerjakan sujud tilawah pada saat duduk, apakah ada bacaannya Ustaz? Sujud tilawah ini kita sujud ketika ada ayat kita baca itu ayat apa? Ayat sajadah. Ada 15 ayat-ayat sajadah. Jadi di Al-Qur'an itu ada di ujungnya ada gambar sajadah. Nah, itu ada 15 ayat. Kita disunahkan untuk sujud tilawah. Kalau posisinya sedang duduk, barangkali baca Quran kan, baca Quran tiba-tiba ketemu tuh di ujungnya ada gambar sajadah, maka kita langsung sujud, ya, langsung sujud dan kita membaca bacaan yang mungkin subhanallah a'la wa bihamdi atau yang lainnya, ya. Dan kita juga boleh bertakbir ketika sujud, ya. Masya Allah, panjang banget satu halaman nih. Jam berapa sekarang Bu? Oh, jam 11 ya. Satu lagi ya Bu ya, Bapak, sabar ya. Bapak Ibu kayaknya udah pengen pulang nih untuk menghatamkan Al-Quran. Semoga Allah merahmati Ustadz Najmi Abu Bakar. Siapa nama Najmi Abu Bakar? Sembarangan. Nama saya bukan Najmi Abu Bakar. Udah akekah. Ini nggak baca ini nih, nggak baca flyer ya, nggak baca keterangan dia. Iya, minta tolong dijawab Ustadz Najmi Abu Bakar. Saya tidak jawab karena salah nama. Salah nama. Udah salah nama panjang lagi satu halaman. Bukan Najmi Abu Bakar, Bu, Najmi Umar Bakar. Nama bapak saya Umar. Bukan anaknya Abu Bakar saya. Nama bapak saya Umar. Bakar itu marga. Ya, double K, Bakar. Ya, nama marga itu. Jadi bukan bakar api. Masya Allah. Ustaz lagi marah deh? Enggak marah kok. Bercanda aja tuh. Panjang-panjang semua, saya cari yang pendek-pendek nih. Ya udahlah, yang tadi ngucapin Abu Bakar saya baca deh. Kesian, kalau saya nggak jawab, takutnya nggak mau ngaji lagi sama saya. Izin bertanya Ustadz, mohon maaf. Ya, sudah saya maafkan.
Mohon maaf jika tidak terlalu sesuai tema. Ya memang gak sesuai sih. Saya sudah menikah Pak Ustadz. Saya dan suami tinggal di rumah pinjaman orang tua. Tetapi dekat dengan orang tua seringkali menyakiti hati saya. Karena orang tua suka menyebut pemberian saudara kandung yang lain. Yang beliau tahu pemberian saya tidak lebih banyak dibandingkan yang lain. Nah, ini orang tua ini suka beda-bedain nih. Ya, yang lain ngasih banyak, ini nggak ngasih banyak. Ya. Afwan perlakukan perlakuan cenderung banyak pilih kasih. Orang tua pilih kasih ya. Terlebih soal kasih sayang. Ini berdosa, ini nggak boleh ya. Pertanyaannya, lebih baik saya dan suami pindah saja untuk menjaga hati dan hubungan keluarga, tapi bersabar hidup seadanya. Karena finansial masih pas-pasan, atau dekat dengan orang tua, finansial lebih aman. Tapi saya terus bersabar dengan perlakuan orang tua. Ya, demikian ya. Alhamdulillah. Pertanyaannya selesai. Rumah itu pinjaman orang tua, dekat dengan orang tua, dia omongin terus. Tapi mau pindah tempat lain, ngontrak, tapi masalahnya biaya, ya kan? Serba salah kan? Pas-pasan. Jadi gimana Bapak Ibu? Dekat dengan orang tua, tapi diomongin terus. Kamu ini bagaimana? Gak seperti saudara kandung yang lain. Saudara kandung yang lain itu banyak memberikan barangkali uang segala macam bantuan kepada orang tua. Ya mungkin kan lebih miskin barangkali ya. Tapi dia nggak kuat juga ini. Apakah mesti dia keluar, pindah ke tempat yang lain, kontrak rumah? Tapi masalahnya kan finansial juga, uangnya pas-pasan. Gimana? Kalau saya melihat, wallahu a'lam bishawab ya, sebaiknya ibu yang bertanya ini bersama suami tetap di rumah tersebut. Kan pisah rumah kan, bukan rumah yang sama. Kan rumahnya berbeda, dipinjamkan rumah ini dekat dengan rumah orang tua ya. Maka bersabarlah untuk memperbaiki. Jangan terburu-buru maksud saya untuk pindah rumah. Apalagi kondisi finansialnya kan untuk kontrak mahal, duitnya cekak. Ya, pas-pasan juga sulit ya. Jadi cobalah untuk memperbaiki, nasihati orang tua. Jangan seperti itu, pilih kasih, yang ini lebih disayang, ini gak disayang, itu berdosa. Ya kan anak diperintah untuk memperbaiki orang tuanya. Orang tua kita nggak semuanya ini ulama saja bisa salah kok. Orang tua ya orang tua, dia manusia biasa. Maka anak wajib untuk memperbaiki orang tuanya. Orang anak itu bersabar, tetap ya meminta kepada Allah agar orang tua mendapatkan hidayah. Jangan doakan keburukan ya, nggak boleh. Semoga Allah membalasnya. Oh, dengan keburukan ini, keburukan itu, dibutakan matanya. Jangan ya, orang tua. Astagfirullah. Seburuk apapun orang tua, jangan pernah mendoakan keburukan. Ya, orang tua tetap adalah orang yang paling banyak jasa kebaikannya kepada kita. Dia mungkin lagi tergelincir, lagi khilaf barangkali ya, lagi hubud dunia yang berlebihan. Maka anak wajib memperbaiki orang tua dengan segala macam cara. Ya, doakan, bangun malam, nangis sama Allah, neteskan air mata agar Allah berikan hidayah kepada mereka. Sampaikan dengan lemah lembut, sampaikan kebaikan-kebaikan. Terus, ini namanya ujian. Ya, ujian. Orang tua berbuat kesalahan, jangan dibiarkan kesalahan itu, tetap diperbaiki. Ya, semaksimal mungkin lah untuk memperbaiki. Ya, karena bisa jadi mungkin kalau Anda pindah dari rumah tersebut, ibu dan bapak pun semakin tersinggung. Dikhawatirkan begitu. Wah, dia pindah rumah, makin tersinggung dia, makin jauh jaraknya, makin jarak ketemunya, jarang berkomunikasi. Dikhawatirkan bisa menimbulkan mudarat yang lebih besar. Ya udahlah, bertahan untuk menang, bertahan supaya kita masih bisa untuk mendakwahi. Ya, masalah ibu pilih kasih, lebih sayang yang lain, ya sudahlah, ini kesalahan dia. Tapi tetap anak tidak boleh diam, harus memperbaiki, dakwahi, ya. Dan saya punya artikel Bapak Ibu, 20 kiat mendakwahi orang tua.
20 kiat mendakwahi orang tua. Perlu? Mau? Ini yang terakhir ya. 20 kiat mendakwahi suami ada juga 20 kiat mendakwahi orang tua. Ya, gini aja deh. Saya posting sekarang ya. Silakan Bapak Ibu melihat ke Telegram saya. Punya Telegram nggak? Lihat di Telegram saya. Saya posting sekarang. Tapi selesai kajian saya hapus ya. Selesai kajian saya hapus. Maka buru-buru di save, di copy paste. Ya, sudah. Kiat mendakwahi orang tua. Baca di Telegram saya. Bukan WhatsApp ya, bukan Instagram, tapi Telegram. Telegram Najmi Umar Bakar. Ya, Telegram Najmi Umar Bakar, baru saja saya posting. Ya, kiat mendakwahi, judulnya itu kiat mendakwahi orang tua, nomor 1 sampai nomor 20. Ya, kita mendakwahi suami, mendakwahi istri, mendakwahi anak, mendakwahi orang tua, mendakwahi tetangga, mendakwahi teman dan lain-lain. Ya, bisa, meskipun kita bukan ustaz dan ustazah. Nah, di sini saya cantumkan ada 20 cara. Silakan dibaca sendiri ya, karena waktu kita udah habis. Silakan dibaca sendiri, kiat mendakwahi orang tua. Selama orang tua masih hidup ya, tapi kalau orang tua sudah meninggal, jangan didakwahi lagi. Kalau orang tua sudah meninggal, jangan didakwahi, datang ke kuburannya untuk didakwahi. Gak bisa ya, selama orang tua masih hidup, ini caranya. Barangkali orang tua kita, dia belum mengenal sunnah. Orang tua kita barangkali masih pemahaman-pemahaman yang tidak sesuai Quran dan hadis, sebagaimana Rasulullah dan para sahabat dan seterusnya. Ya, orang tua kita punya minus ini, biasa, dia manusia biasa kan? Dia bukan malaikat dan bidadari sorga. Maka amalkan ini, pahami, amalkan, insya Allah banyak survei membuktikan orang tua berubah dengan sebab ya anak mengamalkan 20 poin atau 20 kiat untuk memperbaiki orang tua. Ya, baik, sampai di sini barangkali mudah-mudahan cukup. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah ya. Sekali lagi, tolong di save Bu ya. Nanti Bapak habis ini saya hapus yang artikel tadi ya. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.